Suluk Wujil, karya Kanjeng Sunan Bonang. Berikut ini, terjemahan kitab Suluk Wujil karya Sunan Bonang, yang artinya kurang lebih demikian. Pupuh 92, dua orang siswa yang mengiringi adalah Lawung Salawe dan Wanakarta. Kedatangan Syekh Malaya beserta dua orang siswanya diberitahukan kepada Sang Pertapa, mereka dipersilahkan dan segera datang menghadap. Setelah bertemu, mereka duduk bersama. Makanan dihidangkan, akan tetapi tamunya menolak. Sang Maha Guru berkata, setengah menyindir, seperti ku ketahui, Dinda telah pergi ke Mekah, bukan? Jawab tamu, benar, Paduka, aku telah ke sana. 93. Aku pergi ke Mekah waktu aku sedang bertapa di Kalijaga. Mekah sukar dicapai. Gelombang-gelombang lautan amat besar, dan aku berada di atas perahu. Air dari jalan ke Mekah menggenangi permukaan laut, dan perahuku juga masuk ke dalam air, bahkan ke dalam bumi. Akan tetapi pedoman penunjuk jalan sebagai kompas tidak ketinggalan. Pedoman penunjuk jalan yang kuperoleh dari Paduka. 94. Setelah aku melintasi Laut Asin, aku sampai di padang pasir, yang ombaknya bergulung-gulung menggelora seakan-akan dunia ini akan kiamat. Guntur pun menggelegar gemuruh laksana gunung berjatuhan. Bumi berguncang-guncang, terbelah dan miring. Gunung-gunung terguncang jauh dan melayang-layang di udara untuk saling berbenturan di sana. Matahari dan bulan tidak memancarkan cahayanya, sedangkan bintang-bintang bertebaran ke segala penjuru. 95. Setelah aku melewati padang pasir, aku sampai pada lautan api, yang gelombang-gelombangnya seperti meteor bintang jatuh. Karena angin yang kencang, gunung-gunung terlempar jauh. Gunungan-gunungan api menyala seperti kilatan halilintar. Asapnya beterbangan naik turun, mengeluarkan bau busuk dan tidak sedap seperti mesiu dibakar. Uap api berbau belerang, menggelegar bagaikan seribu, ya selaksa, halilintar bersama-sama. 96. Akan tetapi penunjuk jalan yang hamba terima dari Paduka, kugenggam selalu dalam tanganku, sampai perjalananku dikaruniai keberhasilan. Setelah aku melewati lautan api, aku sampai di Mekah, di mana aku masih harus mempelajari bahasa Arab agak lama. Mempelajari bahasa Arab itu sulit tiada bandingnya, karena tidak ada sedikit pun yang mirip tulisan. Itulah sebabnya orang yang mengaji banyak yang berhenti di tengah jalan. Tidak banyak orang yang mengetahui Mekah. Pupuh 97. Pun babak permainan wayang sekarang sudah sampai pada bagian jabelan. Minta kembalinya separuh negara, waktu itu pertunjukan disuruh berhenti. Tersebutlah Syekh Malaya segera diajak oleh Sang Pertapa masuk ke dalam sanggar pamujan, tempat bersemedi. Para siswa juga mengikuti, yaitu Lawung Salawe, Wanakarta dan bertiga dengan si Wujil. Mereka akan bersama-sama bertukar pikiran. Pupuh 98. Setelah semua duduk, Sang Ratu Wahdat berkata, Adinda Malaya, marilah kita membicarakan kembali pertunjukan wayang yang baru saja dimainkan. Lakon yang telah dipilih oleh yang memainkan wayang adalah Kresna Duta. Kresna sebagai utusan, marilah kita berbicara tentang maksud yang terdalam dari penggubah syair. Diambil kiasannya untuk agama Islam. Keluarkanlah pendapat kalian masing-masing. Pupuh 99, Syekh Malaya berkata sambil menyembah. Aku tidak dapat menghubungkan bahasa Arab dengan Jawanya. Juga karena kedua muridku tidak mengenal sastra Arab, mereka hanya mengikuti pendapat seperti perkataan Paduka. Sang Ratu Wahdat berkata, wayang yang ada di sebelah kiri dan kanan merupakan perlambang, ibarat, dari Nafi, Itsbat, Dinda. Pupuh ke-100, wayang-wayang yang berada di sebelah kiri menunjuk ke Nafi, sedangkan yang di sebelah kanan menunjuk pada Itsbat. Para Pandawa memerankan Nafi, para Korawa memerankan Itsbat. Timbulnya Nafi disebabkan oleh Itsbat. Akan tetapi juga sebaliknya timbulnya Itsbat disebabkan oleh Nafi. Sekarang mereka berperang memperebutkan Mutsbat.
sedangkan Kresna pegang peranan sebagai cermin dari kedua belah pihak. Menang atau kalah tergantung dari cermin itu. Pupu 102. Sebabnya mereka memperebutan negara adalah sama dengan perebutan mutsbat antara Nafi dan Itsbat. Sebabnya terjadi peperangan adalah memperebutkan negara. Raja Korawa melawan golongan Pandawa memperebutkan negara. Itulah kiasannya. Maka sejak dahulu hingga sekarang manusia berselisih. Nafi dan Itsbatlah yang diperebutkan, Dinda. Pupu 103. Jika ingin mengerti persoalannya, Adinda, lihatlah wajah Dinda sendiri. Bagaimana rupa bentuknya? Jangan membuat banyak komentar. Dinda harus melihat tengah-tengahnya bambu yang terbuka kedua ujungnya, atau melihat garis punggung peluru, atau melihat anggota rahasia seekor ayam jantan, atau melihat seekor kuda yang berlari kencang, sedangkan binatang itu tetap berdiri di bawah atap, atau melihat bunga lo, yang tidak pernah layu. Pupu 104, kemarilah segera. Dinda, aku rindu dan telah menantimu sejak lama. Keduanya saling berpelukan. Dada beradu dada. Muka beradu muka. Hidung beradu hidung. Kaki beradu kaki. Kanjeng Sunan Bonang berkata kepada Syekh Malaya, mari kita memejamkan mata dan jangan ada keraguan dalam hatimu. Dan sekonyong-konyong mereka berdua sampai di Mekah. Demikianlah, terjemahan suluk wujil karya Sunan Bonang yang berisi 104 pupu. Semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Mohon dukungannya dengan pencet tombol like dan subscribe. Terima kasih. Jazakallah khairon kasiro.